Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat pejuang rupiah dimanapun para sobat berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang satu hal apapun. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan semoga usaha kita ini ya, usaha menambang koin-koin cryptocurrency gratis ini di dalam HP ini ya, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan diberikan hasil ya, tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi para sobat pejuang rupiah yang baru mampir ke channel pejuang rupiah ini secara sengaja ataupun tidak sengaja menemukan channel pejuang rupiah ini ya, saya mohon support dan dukungannya untuk like, mengkomen dan men-share serta mengaktifkan tanda loncengnya agar mendapatkan video-video terupdate ya dari channel pejuang rupiah ini nantinya ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel pejuang rupiah ini ya. Dan jangan lupa juga jikalau dirasa ya channel pejuang rupiah ini bermanfaat ya bagi rekanan kita, sahabat kita ya, apa salahnya kita bagikan kepada sahabat kita di luaran sana. Dan tentunya sahabat kita pasti akan mendapatkan notifikasi video-video terupdate juga dari channel pejuang rupiah ini. Dan tentunya kalau kita membagikan atau men-share channel pejuang rupiah ini, jadi kita tidak usah repot-repot lagi menjelaskan tentang usaha aplikasi yang kita sedang jalankan ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sobat pejuang rupiah yang sudah mensubscribe channel pejuang rupiah ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan part kedua dari tampilan baru yang berada di tampilan beranda aplikasi P-Network ini, dimana tadi saya sudah sampaikan di video sebelumnya ya tentang hari apresiasi ya untuk para moderator yang diberikan oleh pihak core team ya, atau dari P-Network, dimana sangat berperan penting sekali para moderator ini ya untuk perkembangan P-Network ke depannya ya. Jadi kita juga sebagai para pioner wajib mengucapkan terima kasih ya kepada para moderator, dimana juga para moderator ini telah banyak membantu kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apa ini apa itu yang sering kita ditanyakan di chat ya, di chat di dalam aplikasi P-Network ini. Dan para moderator lah yang bekerja ya menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tentunya. Dan saya himbau kepada para pionir semua ya, kita tetap semangat, tetap optimis dalam menjalankan aplikasi P-Network ini, dimana saat ini kita sedang menantikan saatnya KYC. Jadi kita jangan mengeluh ya, kok lama amat KYC-nya, kok lama amat ya, tanpa kita tahu apa yang terjadi pada pihak core team atau kendala yang sedang dihadapi pihak core team ya. Tentunya kita sebagai pioner tentunya hanya kerja kita hanya menambang ya dan mensupport ya. Tentunya tidak usah diragukan lagi ya tentang kinerja dari core team ini, karena ini adalah proyek besar ya. Tentunya dari pihak core team pun tidak main-main ya dalam mengerjakan tugasnya itu. Dan ya, tanpa basa-basi mari kita langsung ke topik pembahasannya saja ya, dimana di part 1 sudah saya jelaskan ya tentang apresiasi yang diberikan kepada para moderator dalam berbentuk video ya. Di sini di part kedua saya akan membahas tentang ini ya para sahabatku yang ada di pojok kanan bawah. Di sini ada tampilan menu kecil nih, yaitu yang bertulis kan keterangan brainstorm ya, brainstorm. Di sini ya kita akan mengulas tentang brainstorm ini ya. Dan inilah info ya, info yang diberikan dari pihak core team melalui brainstorm ini ya. Nah di sini videonya belum selesai ya.
Nah, di sini kita selesaikan dulu video yang tadi ya, belum selesai, dimana para moderator yang sudah bekerja ini ya, di sini ada dari berbagai wilayah ya Indonesia pun ada ya, kemungkinan salah satunya ikut andil dari moderator ini ya. Dan di sini perlu kita simak dulu ya yang namanya brainstorm ini ya. Dan inilah ya tampilan update dari aplikasi Pi Network ini, dimana welcome to Pi Brainstorm. Nah, dikarenakan ini ya penjelasannya dalam bahasa Inggris ya, dan saya pun tidak paham tentang bahasa Inggris ya, saya akan meminta tolong kepada suhu saya nih ya, pada suhu saya ya, tiada lain tiada bukan yaitu Mbah Google ya. Kita translate saja ya bahasa atau penjelasan dari pihak core team ini, apa yang dimaksud dari penjelasannya ini. Nah, tadi udah saya coba salin ya, saya salin, dan di sini inilah ya hasil dari translatean yang barusan saya copy pastekan ya. Di sini ya keterangannya itu selamat datang di Pi Brainstorm ya. Ini adalah prototipe baru di mana Printis dapat mengusulkan ide aplikasi Pi untuk blockchain masa depan. Bergabung dengan proyek dan melibatkan Printis lain untuk bergabung dengan proyek. Printis KYC dapat menyumbangkan Pi untuk mendukung proyek, tentunya yang diterbitkan. Pi yang disumbangkan hanya akan didistribusikan jika proyek tersebut membuahkan hasil. Aplikasi Brainstorm awalnya akan menerbitkan proposal proyek untuk aplikasi ekosistem tipe 2 dan aplikasi bisnis yang lebih baru tipe 1 dalam kurung ya. Dan di sini tujuannya adalah, tujuan dari aplikasi ini adalah untuk memasukkan semua pioner dalam pembangunan ekosistem Pi. Aplikasi ini berharap dapat menyalurkan kreativitas, kebijaksanaan kolektif, bakat, dan dukungan dari komunitas besar kami yang terdiri dari lebih dari 10 juta perintis yang terlibat untuk memproduksi aplikasi nyata, menciptakan utilitas, dan membangun ekosistem yang sangat penting bagi keberhasilan Pi. Terus bagaimana cara kerjanya? Di sini kita bisa lihat ya. Semua perintis dapat mengajukan proposal proyek baru. Proyek yang dikirimkan tidak dipublikasikan secara otomatis. Pertama, moderator obrolan Pi menyusun proposal untuk kualitas dan penghapusan spam atau duplikasi. Kedua, tim inti akan menerbitkan sebagian kecil proposal proyek yang diartikulasikan dengan baik, yang berisi ide bagus dan rencana implementasi awal dengan detail yang cukup ya, untuk menunjukkan keselarasan dengan tujuan ekosistem dan kelayakan. Meskipun pioner dapat mengirimkan ide-ide bagus tanpa harus membangunnya sendiri. Prioritasnya adalah proposal di mana pencipta juga berkomitmen sebagai salah satu pembangun untuk proyek tersebut. Kemudian semua perintis akan dapat melihat semua proposal proyek yang dipublikasikan dan memberikan suara positif atau downvote kepada mereka tentang apakah proyek harus dibangun untuk mencapai utilitas dan tujuan ekosistem kita. Perintis KYC dapat mendukung proyek lebih jauh lagi dengan mendonasikan Pi sebagai insentif kepada para pembangun. Perintis yang berbakat dan termotivasi dapat mendaftar untuk bergabung dengan proyek, tentu guna membantu mewujudkannya. Perlu diingat bahwa ini adalah prototipe awal yang kami rilis sebagai beta, dan
mengharapkan perubahan akan terjadi saat komunitas mulai menggunakannya. Lalu kita akan melanjutkan dari kelanjutan dari penjelasan ini ya, karena kalau saya copy semua di sini tentunya tidak cukup ya untuk mentranslate-nya. Nah, di sini akan saya copy kembali ya. Di sini tadi sudah mencapai ini ya project rules-nya. Nah, sekarang kita akan coba ya, ini kita copy lagi dan kita cari tahu apa dari penjelasan yang diberikan oleh pihak core team ini. Kita salin, lalu kita pergi ke Google Translate lagi. Nah, di sini kita terjemahkan lagi ya sahabatku. Nah, di sini kita hapus yang pertama, lalu kita tempel lagi penjelasan yang kedua. Nah, di sini adalah ya penjelasannya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya adalah ini ya sahabat-sahabat. Di sini saya akan bacakan lagi kelanjutan dari penjelasan selanjutnya ya. Di sini jenis proyek aplikasi ya, jenis proyek aplikasi. Ada dua jenis proyek yang dapat diajukan oleh pionir untuk proposal aplikasi. Jenis yang ke-1 atau yang pertama ini adalah aplikasi dengan model bisnis. Aplikasi ini dapat memperoleh fee dari transaksi bisnis di dalam aplikasi mereka. Misalnya biaya fee untuk memfasilitasi pembelian barang atau jasa atau penjualan langsung di fee ke pioner ya. Aplikasi ini membuat produk teknologi dan keputusan bisnis mereka sendiri. Fitur atau fungsi apa yang harus disertakan dalam aplikasi dan beberapa biayanya.